Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang salib. Nah, kebangkitan Kristus itu kan kalau bahasa Rasul Paulus itu tanpa kebangkitan Kristus ya sia-sialah kita beriman, percaya gitu 1 kan. Korintus 15. Terkait dengan ini juga bahwa pemberitaan tentang salib dan kebangkitan Kristus ini menurut 1 Korintus ya kalau tidak salah bahwa itu sebuah kebodohan sebenarnya. Kita ini orang-orang bodoh sebenarnya percaya kepada salib dan kebangkitan Kristus, brother. 1 Korintus 1 Gitu. ayat 18 sampai 23. Berita Iya salib kan? adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Bagi orang-orang yang binasa. Orang itu menganggap kita bodoh. Ya. Kita melihat mereka justru kau yang bodoh ya dalam tanda kutip. Tidak percaya dengan salib. Mungkin pertanyaan aku akan begini, brother. Kalau Kristus memang tidak dibangkitkan, apa konsekuensi logisnya dalam pandangan Kristen? Sederhana binasa setelah mati. Jadi nggak ada solusi bagi penghukuman manusia. Nggak ada solusi bagi penghukuman manusia. Jadi bagi kita, kematian Yesus dan kebangkitannya satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, memperoleh keselamatan, datanglah kepada Dia yang telah menyelesaikan masalah dosa. Hanya Dia yang berkuasa, hanya Allah yang berkuasa yang mampu menyelesaikan masalah dosa. Karena masalah dosa juga terkait dengan hal supranatural. Jadi kalau bukan Allah yang turun tangan mengintervensi, mustahil bagi manusia untuk bisa selamat. Makanya selamat karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, karena perbuatan kita. Wong kita yang divonis hukuman mati. Makanya saya senang dengan ulasan Paulus dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, saudara. Roma 1. Ya kan, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Aku tidak menjadi malu karena Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu Injil di ayat 17-nya adalah kebenaran Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kata epais kunomai, kalau LAI itu menerjemahkannya dalam kalimat positif. Aku yakin, sebab aku yakin karena Injil. Tapi dalam terjemahan lain, aku tidak menjadi malu. Kenapa tidak menjadi malu? Karena bagi kita jelas. Salib, berita tentang salib itu adalah kekuatan kita. Dasar atau fondasi dari kekristenan. Jadi kalau Yesus tidak mati, nggak mungkin kita bisa selamat. Jadi kita nggak perlu malu, karena apa? Energi gitu loh, kekuatan. Salib itu bicara tentang kekuatan Allah. Itu dalam bahasa lain seperti ini. Itu adalah sebuah undangan yang diberikan kepada kita untuk menikmati karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu itu kata kekuatan. Ya kan, Injil adalah kekuatan. Lalu kebenaran dikaiosune. Dikaiosune ini menarik, brother. Ini dalam konteks hukum, di mana seorang hakim menyatakan seorang terdakwa tidak bersalah. Nah, inilah yang Yesus lakukan. Kita bersalah dan layak dihukum, tapi Yesus menyatakan kita tidak bersalah dengan memikul atau menanggung konsekuensi yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Jadi senang sekali saya dengan definisi Paulus, dan bagi saya seluruh bangunan teologi Rasul Paulus itu terletak pada Roma 1 ayat 16 dan 17. Karena bicara tentang Yesus yang mati menggantikan setiap kita dan menyediakan kebenaran atau kekuatan bagi setiap kita. Oke. Mungkin tadi agak sedikit terlewat aku soal data-data historis baik dari dalam Kristen maupun dari luar Kristen. Dari dalam Kristen itu apa sih yang menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit? Namun sebelum ke situ nanti brother bisa ulas, tapi setelah pertanyaanku ini. Yang bangkit kan ada banyak, brother. Kalau di momen-momen Paskah begini kan nanti ada hashtag He risen. His reason. His risen. Dia telah bangkit. Dia nggak ada di kuburan gitu. Kosong. Tapi kan di zaman-zaman itu juga ada juga yang bangkit. Kayak Lazarus. Ya. Kenapa kita kemudian kayaknya memandang unik kebangkitan Kristus itu sendiri gitu. Nanti Bang Mario lah, Pastor Mario, tolong ditebalkan terkait dengan ini. Kebangkitan Kristus itu apa? Pengaruhnya bagi kita itu selain kehidupan kekal tadi ketika kita percaya, ada nggak pengaruhnya ke dalam mental gitu? Atau nggak ke keseharian kita? Maksudnya seolah-olah gini, keagungan, keindahan kebangkitan Kristus itu so what? Ya udah. Maksudnya nggak ada semacam revival kebangkitan, maksudnya kita punya spirit yang bangkit bersama dengan Kristus itu gitu loh Bang. Ya. Itu gimana ya kita
Kau nangkep kan maksud aku ini? Bagaimana kita Ya, menjelaskan keagungan, keindahan, terpesonanya kita tentang kebangkitan Kristus itu untuk mengubah diri kita gitu, Pak. Kalau aku pribadi melihatnya justru dari ini, kengerian dosa kita. Oh. Nah, ini masalah utama manusia, Ya. keberdosaan itu, dan Kristus telah menebusnya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit. Sehingga secara mental kita juga itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Makanya kalau himne-himne zaman dulu itu menyatakan karya salib yang melepaskan kita dari belenggu. Oh. Makanya orang sekarang tuh bilang kena mental lah, mental head lah. Iya. Kalau dia punya kesadaran ini ya, itu Nah, makanya itu hati kita harus dikalibrasi oleh Injil. ah, Nah, mengkalibrasinya ini, waktu kita, mau nggak kita menyediakan waktu, mempelajari Injil, merenungkannya. Nah, ini dia. Sehingga kalau kita yakin, percaya tadi, bahwa Kristus telah mati menyelesaikan masalah dosa kita, itu kan masalah terbesar kita. kuasa kebangkitan itu. Iya, kalau itu sudah diselesaikan, maka sebenarnya kita mengayuh hidup harus di dalam Kristus, kan begitu. Wow, keren. Oke, brother, dari brother, sungguhkan dulu data-data historis untuk sekaligus memberitahu bahwa kekristenan itu tidak percaya dengan iman yang buta. Yes. Bahwa Yesus Iya. itu telah bangkit. Bukan tanpa dasar ya. Bukan tanpa dasar. Saudara mau data-data dari Alkitab ya jelas lah. Pasti ada gitu. Di luar Alkitab Misalnya tadi data-data menunjukkan bahwa ada konspirasi antara imam-imam Iya, itu untuk para prajurit. memberikan kesaksian Palsu. palsu, dusta gitu. Tapi di zaman itu ada nggak orang Di luar yang Alkitab. di luar Alkitab yang menyaksikan bahwa ya memang Kristus benar mati dan dia benar bangkit gitu. Tadi kalau brother tanya masalah seberapa urgent kebangkitan Yesus, Ya. seberapa unik kebangkitan Yesus. Ya, keunikannya juga. Ya, sederhana. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kehidupan kekal. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja hari ini. Jadi semuanya itu bisa dimungkinkan ada karena ada Yesus yang bangkit. Bayangkan begitu urgent sifat dari kebangkitan Yesus. Dan kalau kita merujuk kepada Filipi 3 ayat 20 sampai 21, kebangkitan Yesus itu menjadi pola, model bagi kebangkitan kita nanti gitu. Nah, jadi sangat beda sekali kalau dibandingkan tadi brother kutip Lazarus dan sebagainya macamnya. Iya. Totally different. Ya, sangatlah berbeda. Jadi betul-betul unik dari semua tokoh agama yang ada. Semua tokoh agama yang ada Yes. pernah mati tapi tidak pernah bangkit. Yes. Tapi satu-satunya pribadi. Bahkan ada juga memang tokoh yang pernah mati tapi bangkit tapi mati lagi. Tapi kalau Yesus benar-benar unik, dia tokoh agama, ya, pendiri kekristenan bagi kita, lalu dia pernah mati tapi dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Itulah tak keunikan dari kebangkitan Yesus. Amin. Keren kali. Wow. Sebelum nanti ke data historis nanti brother jelasin itu di akhir-akhir segmen ini, aku lebih kepengen lagi mendalami terkait dengan kebangkitan ini, sisi ini brother, sisi dari tadi yang soal mental dan spiritual itu brother. Bagaimana kita dapat menghidupi kebangkitan Kristus itu sendiri brother, Ya. dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Di pelayanan, di keluarga gitu. Kuasa kebangkitan itu sendiri gitu, Ya. brother. Kalau kita bicara tentang misalnya mental health, ya kan, down kita mental karena ada masalah, ya kan, karena ada penderitaan dan sebagainya macamnya. Jadi apa alasan kita untuk bangkit dari semuanya? Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit. Jadi kebangkitan Yesus di antara kematian itu memberikan pengharapan bagi setiap kita yang putus asa, bagi setiap kita yang lemah. Datanglah kepada Dia, percayalah kepada Dia. Jadi jangan datang kepada yang lainnya. Ketika kita dalam kehancuran, keputusasaan, selalu Yesus yang menjadi alasan untuk kita bangkit. Karena apa? Dia mengalahkan semua kelemahan kita, menghancurkan semua kekalahan kita. Ya. Jadi Yesus itulah alasan terbesar untuk kita mengalami kemenangan dalam semua penderitaan atau masalah kita yang ada. Kenapa? Kalau kita menderita, kita percayakan penderitaan kita pada Yesus. Karena Yesus bukan hanya tahu penderitaan kita, tapi dia merasakan penderitaan. Wow. Dia bahkan bukan hanya sekedar merasakan penderitaan 2000 tahun yang lalu, dia menang atas semua penderitaan. Amin. It is the biggest reason for us to believe in Him. Nah, kalau kita bicara tentang tadi pertanyaan terakhir ya, terkait dengan bukti-bukti historis. Bukti historis. Nah, ini habis waktunya. Oke. Aman. Kalau kita bicara tentang data dari Alkitab udah clear ya. Misalnya keempat Injil mencatat kebenaran Yesus yang bangkit. Artinya ini penting sekali. Peristiwa Yesus bangkit ini penting sekali dan ini menjadi jantung dari kekristenan. Rasul Yang Paulus kedua, juga menyatakan ada 500 pasang mata. 1 Korintus pasal 15.
Ya, betul. Diteguhkan oleh apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, kalau kita bicara data-data historis, misalnya di luar Alkitab ada nggak data yang menegaskan kebangkitan Yesus? Yes, dan banyak sekali data-datanya. Baik kematian maupun kebangkitan Yesus, ada sejumlah tokoh yang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, tapi mereka mengafirmasi kebenaran dari Yesus yang mati dan bangkit. Ada Josephus, brother. Oke. Ya, ada Talus, ada Tacitus, ada Phlegon, ada Mara Serapion. Lalu ada sekitar tahun 112 ada yang namanya Plinius Muda, Pliny the Younger. Gitu loh. Ini semua tokoh-tokoh yang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, tapi mengafirmasi. Ini berangkat dari abad 1 dan abad 2, brother. Ada yang menggambarkan keadaan atau cuaca yang pada waktu itu menjadi gelap waktu Yesus disalibkan. Jadi betul-betul akurat data historis. Jadi kalau kita mau percaya kalau ada data di luar Alkitab, ini data-datanya. Dan kekristenan dibandingkan dengan semua agama yang ada, memiliki jawaban yang lebih kuat dan lebih pasti sifatnya untuk membuktikan kebenaran dari kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saya gunakan juga data yang di luar Alkitab tapi Kristen, brother. Misalnya begini, Yohanes itu memuridkan seorang yang bernama Ignatius. Ini abad pertama, abad kedua. Yohanes memuridkan seorang yang bernama Ignatius dan Polikarpus. Polikarpus memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Lalu Irenaeus memuridkan seorang yang bernama Hippolytus. Lalu ada Paulus yang memuridkan siapa? Mengajari siapa? Linus dan Clementia dari Roma. Jadi ini adalah tokoh-tokoh Kristen tapi di luar kesaksian Alkitab dari abad 1 dan abad yang kedua. Jadi bayangkan, ini kan masih dikategorikan sumber-sumber awal. Jadi masih sangat dekat dengan sumber primer lah. Sumber primernya gitu loh, brother. Masih dekat dengan peristiwa. Kalau ada misalnya di abad ke-7, abad ke-8 lalu menolak semuanya ini, mana yang lebih make sense? Kalau saya, misalnya Brother Mario ini adalah seorang yang terkenal, sosok yang sangat tersohor dengan berbagai macam prestasinya. Nah, untuk mengetahui siapa Mario ini, Brother Mario ini, harusnya dicari orang-orang yang dekat dengan dia, sejaman dengan dia. Ini lebih terpercaya daripada orang yang di abad 8, di abad ke-7 yang tiba-tiba menyangkali semua kebenaran yang ada. Bahkan kalau kita mau pakai argumentasi internal, brother, meskipun ini internal tapi kuat sekali, brother. Apa yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dari data internal? Yesus kuburnya kosong, kain kafan ditinggalkan. Lalu para saksi mata, tadi brother singgung 115 ada 500 pasang mata, para murid termasuk. Lalu yang paling saya sukai apa, brother? Terkait dengan para murid itu mengalami perubahan. Siapa para murid sebelum Yesus bangkit? Mereka pengkhianat. Perubahan radikal. Iya, mereka pengkhianat. Lalu tiba-tiba mereka berubah. Totali berubah, mereka sampai mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya, mau mati. Kalau Yesus tidak bangkit, kan konyol kematian mereka. Gak mungkin mereka rela mati kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Nah pertanyaannya, apa alasan yang logis untuk menjawab, mengapa mereka bisa mengalami satu perubahan yang luar biasa, sampai mempertaruhkan nyawanya? Yesus bangkit dari kematian. Amin. Mantap. Konklusi lah Bang Mario. Thank you, brother. Itu solid sekali, padat sekali. Iya. Dari Bang Mario ada nggak terkait dengan, ini kan momen Paskah, sekaligus refleksi teologis lah kepada pemirsa program Rema di momen Paskah ini, salib dan kebangkitan Kristus. Silakan Bang, boleh. Ya, boleh kalau kasih. dari aku sebagai closing statement, kita bisa memperhatikan nanti pemirsa di 1 Petrus 2 ayat 24-25, saya hanya tutup dengan kalimat ini. Dia yang mati dan bangkit, dia pula yang telah menebus dosa kita, dan dia juga menyertai kita. Amin, thank you. Brother Rada? Ya, singkat saja. Kesimpulan ya. Ya, di sini terdapat paradoks Injil. Kasih Allah yang berkorban telah mengubah sarana yang menghadirkan kematian menjadi sarana yang menghadirkan kehidupan. Salib adalah pembalikan yang agung. Di atas salib kemuliaan diperoleh melalui kehinaan. Kemuliaan dinyatakan dalam aib, kemenangan dihasilkan melalui penyerahan diri, dan kemenangan kerajaan diperoleh melalui penderitaan seorang hamba. Jadi salib itu mengubah paradigma kita. Kita yang ditolak menjadi diterima. Kita yang kalah menjadi menang karena Yesus yang bangkit, mati dan bangkit. Haleluya. Ya, kami dari program Rema mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu Saudara. Kami pamit undur diri, Pastor Mario, Pastor Robson dari GBI Igrea Kelapa Gading di Jalan Bolivar Raya QJ 5 nomor 25 sampai 26. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mantap.